Imam di tempat kita takbirnya panjang sekali, dari atas sampai bawah. Allah, lengkap pakai batuknya lagi. Yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang yang tidak mampu. Mohon maaf Pak, minta geser meja. Selama ceramah, inilah ustadz yang paling banyak permintaan, kata panitia. Minta angkat kursi. Di mana posisi kursi kalau jamaahnya sakit? Kaki kursi tepat di sini Pak. Mohon maaf, beribu maaf. Kaki kursi tepat di garis sok. Mana tahu nanti bapak sakit. Kalau bapak sakit sudah tua, sudah pensiun, sudah stroke, jangan biarkan dia di rumah sendirian. Abang, mama mau pengajian, abang di rumah aja nunggu malaikat maut datang. Serius ini. Suami ibu, bapak kalau sudah tua dibawa ke masjid. Di Mesir itu ada satu shop khusus kursi untuk yang sakit-sakit. Karena orang kalau sudah sakit di rumah bawaannya macam ayam sakit. Tapi kalau di masjid ketemu sama orang yang sama-sama sakit, sampai di masjid dia istighfar, astagfirullah. Cerita sama yang sakit, aku udah 1 bulan sakit nggak bisa berdiri. Kata sebelah, kau masih sujud sebulan? Aku udah 2 tahun. Oh iya. Kalau gitu aku masih sehat. Begitu dia bangkit semangatnya ngobrol. Nah itu semua. Duduk. Orang sakit, waktu takbiratul ihram pertama, kaki kursinya tepat di sok. Ini kursi yang sudah kena diabetes. Kakinya sudah tak ada lagi. Mohon maaf juga. Mana tahu kursinya pakai kaki, kakinya tepat. Jadi bukan kursinya di belakang. Saya lihat di beberapa masjid, bapak-bapak yang sakit dibuat kursinya ke belakang. Akhirnya orang di belakang ini merasa terganggu. Dia suruh ke depan. Orang kalau sakit, dia emosinya tepat terpancing. Begitu dia marah, pulang dari masjid tambah sakit. Oleh sebab itu mesti diluruskan. Walaupun nanti dia berdirinya di tengah shop. Ini sajadah, buktinya dia berdiri di tengah shop. Enggak apa-apa, berdiri dari awal. Nanti ketika ruku, kalau mampu ruku, ikut ruku. Kalau enggak sanggup ruku, langsung duduk. Allahu Akbar, kata imam. Langsung duduk. Allah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Bedanya sujud lebih rendah. Tapi katanya sujud mesti menempel Pak Ustaz. Nempel kemana? Nempel itu kalau ke lantai. Kalau enggak bisa, jangan dipaksakan. Tak perlu ditempelkan di sini. Nah, angkat tangan ketika bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Katakan. Sekarang kita hitung dari awal. Berapa kali ngangkat tangan? 4. 1. Allahu Akbar. 2. Allahu Akbar. 3. Sami Allahu liman hamidah. 4. Bangun dari tasyahud awal. Allahu Akbar. Kalau bahasa kampungnya 4 position. Ternyata kalau makan barongko lancar bahasa Inggris. Udah. Sami Allahu liman hamidah. Imamnya yang ngomong Sami Allah. Sami Allahu liman hamidah. Makmumnya ngomong
Rabbana lakal hamdu. Versi kedua, Rabbana walakal hamdu. Versi ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Tiga, ujungnya sama. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi ustaz kami mengatakan mil'as samawati wa mil'al ardi. Dua-duanya benar. Mil'u sifat dari alhamdu. Mil'a hal. Rabbana lakal hamdu mil'u sifat. Rabbana lakal hamdu mil'a hal. Dua-duanya benar. Jangan sampai kelahi keluar masjid sampai cakar-cakaran. Kenapa kelahi? Ditanya sama Pak Kapolsek. Kenapa kelahi? Gara-gara mil'a dan mil'u. Mil'us samawati wal ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah itu baru sujud. Allahu Akbar. Saya kalau sujud, mohon maaf saya geser, nanti nggak kelihatan kamera karena tertutup sound system. Sujud saya pakai mazhab yang lutut lebih dulu. Lutut lebih dulu. Allahu Akbar. Habis lutut baru tangan. Habis tangan baru kening. Karena ada juga mazhab yang pakai tangan dulu. Allahu Akbar. Baru lutut. Jumhur ulama, mayoritas ulama lutut dulu. Bapak-bapak yang lutut dulu angkat tangan. Oke, turun. Bapak-bapak yang tangan dulu angkat tangan. Dua-duanya sah. Turun. Bapak-bapak yang kening dulu. Ada. Saya yang lutut dulu. Allahu Akbar. Lutut. Tapi saya tak menyalahkan yang tangan dulu. Karena ini ikhtilaf antara hadis riwayat Wa'il ibn Hujr dengan hadis riwayat Abu Hurairah. La yabruku ahadukum kama yabrukul ibil. Janganlah kamu turun seperti turunnya onta. Panjang pembahasan tentang ini. Tapi mayoritas ulama lutut dulu. Kadang ada orang yang sudah tua tidak bisa lututnya dulu karena sakit, lalu tangannya dulu. Ini wasi'. Perbedaan pendapat mazhab dalam masalah ini tidak menjadi pertentangan. Imam di tempat kita takbirnya panjang sekali, dari atas sampai bawah. Allah, lengkap pakai batuknya lagi. Di Saudi Arabia tidak gitu. Di Saudi Arabia setelah dia turun baru dia takbir. Setelah turun baru takbir. Allahu Akbar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya jangan sampai makmum mendahului imam. Karena banyak makmumnya anak-anak muda generasi milenial. Ketika imam baru di awal, imam baru Allah, makmumnya suruh. Itu untuk mengantisipasi supaya makmum jangan sampai menyalip imam. Makanya setelah nempel baru dia takbir. Begitu juga ketika bangun, bangkit ke atas. Bangkit ke atas. Allahu Akbar. Jadi makmum tidak mungkin mendahului. Karena imamnya tua, makmumnya muda. Memang angkanya sama-sama 1771. Imamnya 71, makmumnya 17. Imam baru makmum sudah. Tengok sekali. Kok kau cepat sekali? Iya, Valentino Rossi. Nah, itu teknis saja supaya jangan sampai makmum mendahului imam. Ketika sujud, maka semua 7 anggota menempel ke lantai. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. Makanya pecinya agak gini dikit. Kening kena. Yang keningnya di sini. Ada juga keningnya di sini. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 2 kening.
Setinggi apapun jabatanmu, sehebat apapun engkau, kening yang paling tinggi, paling hebat, paling mulia, paling perkasa, paling agung, paling dihormati, tetap menempel di tempat kaki yang diinjak-injak di lantai. Filosofi solat bahwa kita adalah orang yang rendah dan hina. Ketika kita sedang menempelkan kening ke lantai, dan saat itu kita berkata, yang paling tinggi adalah engkau, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tasbih yang paling bagus, tasbih paling bagus 7, yang sedang 5, yang paling sedikit 3. Tasbih paling bagus 7, yang sedang 5, yang paling dikit 3. Selama ini mana yang kita pilih? 3, 1 napas. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sekarang kita hitung, kalau 7 tasbih yang tepat berapa detik dia pakai? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 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 subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 10 detik. Maka dalam 10 detik itu mengalirlah darah-darah yang dari jantung. Tugas jantung menyemburkan, menyemprotkan darah. Jantung berdegup dan berdetak. Letaknya sebelah kiri, besarnya sebesar genggaman. Jantung Abdul Somad sebesar ini. Bapak yang kebetulan orangnya tegap, berarti jantungnya sebesar ini. Jantung saya sebesar ini. Di sini letaknya, 2 jari di bawah. Berdegup, berdetak. Coba Bapak rasa. Masih? Kalau tidak, kain kapan sudah siap. Jantung menyemburkan darah. Darah ditarik kemana dari jantung? Naik ke otak, mendaki ke atas. Salurannya mampet, macet. Kenapa? Karena gorengan. Minyaknya sudah bekas bolak-balik. Kolesterol, kepiting, udang, segala macam. Sebetulnya bukan salah dia, tapi karena nenek moyang kita dari dulu makan kepiting, makan udang. Tak ada mereka sakit mati karena kolesterol. Nenek moyang kita dulu meninggal. Kenapa dia meninggal? Sudah tua, ajalnya tiba. Orang sekarang, tapi kenapa? Sholatnya. Di antara yang menyebabkan mereka sehat itu adalah sholat, sujudnya. Orang kalau sedang sujud, jantungnya di atas, otaknya di bawah. Sujud, jantung di atas, otak di bawah. Maka dari jantung mengalir darah turun ke otak sempurna. Kalau darah kurang ke otak, maka kurang oksigen. Kalau kurang oksigen, orang bisa kena penyakit stroke ringan. Oleh sebab itu, dengan sholat orang menjadi sehat.